Halo semuanya, selamat datang di Garasi Drift. Kembali lagi di Project Liberty Walk Super Silhouette S15. Di episode sebelumnya kita udah pasangin bagian body parts yang paling sulitnya, yaitu side skirt, fender depan, fender belakang. Dan kita juga pasangin bumper depan, bumper belakang, dan bagasi juga. Di episode kali ini kita bakal rapihin semua surface dari bodinya supaya siap untuk di wrapping pakai Good Fix nantinya. Kenapa kita pakai Good Fix untuk wrappingnya? Karena Good Fix adalah salah satu brand wrapping terbaik di Indonesia. Kemarin kita udah pakai untuk perjalanan Jakarta Mandalika, dan balik lagi semuanya itu masih sangat bagus stikernya di mobil gua dan mobil Ziko. Jadi bakal kita pasang lagi di mobil ini. Tapi yang namanya wrapping, kita harus preparein semua surface-nya itu bagus dulu. Sama kayak kita kalau ngecat mobil ya, yang penting itu ada preparationnya. Preparationnya harus benar-benar sempurna untuk mendapatkan hasil yang sempurna juga. Makanya nanti bakal kita amplasin, kita dempulin bareng teman-teman dari DJ Custom. Dan ini pertama kalinya gue bakal pasang air suspension di mobil yang gue punya. Excited banget karena gue pengen belajar hal baru. Tapi sebelum itu semua, saatnya kita pasang kap mesin sama wingnya dulu. Langsung aja. Walaupun Liberty Walk ini build quality-nya udah bagus banget, fittingnya juga udah bagus banget, semua surface-nya ini masih bare fiberglass. Jadi bener-bener masih harus kita tacap-tacap dikit. Kita harus kasih dempul tipis beberapa bagian, lalu kita amplas abis, dan terakhir kita epoksi keseluruhan bodinya. Dan abis itu terus kita amplas lagi. Jadi pekerjaannya ini sebenarnya lumayan banyak. Semalam sampai jam 12 malam kita udah epoksi semua surface yang habis dibenerin, habis didempul-dempul dikit, dan epoksi putih karena nanti bakal di stiker putih. Dan sekarang saatnya kita sanding aja semuanya nih pakai amplas yang halus supaya nanti pas stikernya ketempel itu bener-bener sempurna. Dan kalian pasti bertanya-tanya kenapa kita lakuin di garasi sih, kenapa nggak dibawa ke bengkel body aja untuk ngerjain semuanya. Ya alasannya sih sebenarnya karena gue pengen semua pengerjaan ini dilakuin di dalam garasi drift, dan supaya nggak bocor ke sosial media orang lain. Jadi kalian yang nonton sekarang ini adalah kalian yang pertama kali ngeliat pengerjaan mobil ini progresnya udah sampai mana. Dan sekarang saatnya kita amplas aja nih semua surface yang udah di epoksi ini. Nah, ngampalasin body parts habis dipoxy itu ternyata makan waktu yang cukup lama. Untuk fender dan kap mesin ini udah ready to wrap ya, udah halus banget. Tinggal bagian bumper sama panel-panel lainnya yang bakal kita lanjut nanti karena air suspension untuk mobil ini udah sampai. Ini adalah RBFT untuk Silvia S15 yang lengkap banget dari mulai suspensinya, dan ada tangkinya, manajemennya, dan kompresornya juga. Dan ini manajemennya adalah RBFT 2022 yang udah bisa kompatibel dengan height sensor, tapi yang akan kita pakai di sini pressure sensornya aja. Dan di manajemen ini udah ada memorinya, jadi kita bisa nge-save 3 preset untuk ketinggiannya. Jadi udah nggak perlu repot lagi nanti naik turuninnya. Gampang banget pastinya, dan bisa di set juga pas mobil starter dia naik sendiri, pas mobil kita matiin mesinnya dia turun sendiri. Bisa di set sampai segitunya. Dan untuk kompresornya ini kita pakai RBFT yang silent, jadi kompresornya pakai 2, dan ini nggak berisik karena ini posisinya nanti ada di belakang jok belakang. Yang nggak begitu jauh. Kalau di S15 jok belakang tuh cuma deket banget sama jok depan ya, karena 2 pintu dan bagian belakangnya itu sempit banget. Jadinya pastinya kalau pakai kompresor yang berisik
itu bakal ngeganggu di dalam. Tapi harusnya dengan kompresor ini nggak ganggu. Dan langsung aja kita pasang air suspension ini. Untuk suspensinya akan gue yang pasang sendiri. Tapi untuk manajemen tangki sama kompresornya, tim dari RBFT yang akan pasang di bagasi. Langsung aja. Sambil nungguin serang-serang air susnya lagi dipasang sama tim RBFT, gue mau milih-milih dulu nih adaptor buat si velg ini di body kit Liberty Walk. Dan ini adalah adaptor yang kayaknya pas nih 4,3 cm untuk belakang, sesuai perhitungan gue. Ini cukup pas. Terus untuk yang depan ini kita pakai 4 cm. Nggak terlalu ekstrim sih, nggak kayak mobil-mobil balap kita adaptornya itu tebel-tebel. Ternyata Super Silhouette tuh nggak selebar itu. Dan sekarang kita tes aja. Kalau ternyata pas nih adaptor kita yang ini, gue kayaknya tetap mau bikin baru ya, karena ini udah jelek kondisinya. Tapi ini cocok untuk kita coba-coba dulu. Langsung aja kita pasang di mobil. Oke, akhirnya airsus sudah kepasang dan mobil ini udah bisa napak lagi ke tanah. Dan ini adalah fitment yang gue banget sebenarnya. Ini fitment kalau lagi jalan mobil ini, yang nggak terlalu tinggi tapi nggak terlalu pendek juga. Walaupun bagian bumper depan ini approach angle-nya jadi tajam banget karena dia itu maju banget. Tapi ini masih bisa lah kita keluarin dari garasi. Yang paling kalau masuk basement aja nih nggak bisa. Tapi ini fitment yang gue suka banget kayak begini. Walaupun ya velgnya kurang luar dikit, terus cambernya juga terlalu camber ini. Nanti kita bakal benerin lagi untuk adaptornya, dan casternya juga terlalu maju. Nanti akan kita mundurin casternya sedikit. Habis itu bagian belakang nih, bagian belakang ini yang kurang menurut gue cuma bannya doang terlalu narik. Kalau misalnya kita pakai ban yang lebih lebar, itu bisa bagus banget fitmentnya di sini. Jadinya kayak fitmentnya Silvia Liberty Walk pas lagi di Goodwood Festival di UK waktu itu. Keren banget, itu menurut gue fitment terbaik untuk body kit ini. Tapi gue janji sama Katosan kalau misalnya gue bangun mobil ini akan kita pajang di IMX dengan pakai airsus biar bisa parkir sependek mungkin. Sekarang kita coba yuk, kita air outin bakal kayak gimana. Berhubung gue adalah anak airsus kemarin sore, jadi gue tadi rada bingung gimana konekinnya dan gimana cara kandasinnya. Tapi kayak beginilah kondisi kalau air out, dan ini menurut gue keren banget. Ternyata jadi anak airsus menyenangkan juga karena bisa bikin mobil parkir kayak gini. Dan ini masih aman kayaknya, ini gue bawa jalan mungkin masih bisa walaupun pelan gitu. Kita coba aja kali ya, kita coba maju mundurin, belok-belok mentok gak nih kalau posisi lagi air out ini kita bawa jalan. Cobain deh. Aman, belok-belok nggak ada mentok-mentok nih posisi lagi air out kayak gini. Jadi kayaknya masih oke ya kalau misalnya di jalan amit-amit gitu airsusnya ada problem nggak bisa dinaikin, kita masih bisa bawa jalan dengan posisi sependek ini.
ada baiknya bawa mobil ini jalan, tes jalan dulu sebelum kita rapihin keseluruhan. Kita bisa tes air suspensionnya dulu, belajar naik turuninnya pas lagi di jalan, karena pastinya beda banget di real life condition sama cuma di garasi doang. Ya, saatnya kita nyalain mobilnya, kita jalan aja. Bismillah. Akhirnya berhasil juga keluar komplek dengan aman deh. Deg-degan tadi karena keluar dari rumah aja tuh udah lumayan steep gitu angle-nya. Keluar komplek juga ada bagian yang steepnya, tapi ini di preset paling tinggi yang gue set. Jadi ini tinggi banget. Kita turunin dikit. Nah, ini preset jalan. Termasuk nyaman ya untuk di jalanan yang cukup bumpy ini. Preset 2. Jadi dia kalau airsus tuh semakin pressure-nya makin tinggi. Kayak kalau lagi preset 3 yang gue set ini tinggi mobilnya, berarti pressure-nya tuh tinggi banget. Makanya kita jadinya keras gitu. Cuma kalau untuk preset yang 2 ini aman. Coba nih kita masuk ke jalanan yang lebih bumpy lagi. Harusnya di preset nomor 2 nih nggak ada masalah ya. Ini sih termasuk nyaman ya, nyaman banget malah. Memang Airsus Air BFT itu nggak cuma bikin mobil jadi keren, tapi sisi kenyamanan dan keamanannya juga pasti udah diperhitungin banget. Ini kondisi jalanan bumpy banget nih. Iya. Jadi gue yang ngeri mentok nih. Karena ground clearance bagian bumper depan di preset nomor 2 ini lumayan pendek. Itu yang gue takut kalau ada lubang nggak kena, untungnya masih aman. Ya, kita masuk tol aja deh biar hati lebih tenang bawa mobil ini, kayaknya cuma di tol. Dan kondisi spion sih absurd sih, kita tutupan setengah nih spion, gue hampir nggak bisa lihat. Oke, sekarang kita udah memasuki tol, jadinya hati lebih tenang sekarang. Karena bawa mobil lebar tuh lumayan harus terbiasa. Dan ini nggak biasa banget gue bawa mobil selebar ini. Dan di tol sih pede nih. Gue bahkan pede banget untuk nyoba turunin jadi preset yang paling pendek, tapi buat jalan pendeknya. Cobain ya. Guys, ini preset 1 yang paling pendek. Gimana? Pendek banget nggak? Pendek banget pas ini, pendek. Gokil ya? Keren banget pas ini. Gue pengen lihat dari luar rasanya. Keren banget pas habis, tapi masih aman ini kalau buat di tol mah. Jadi makin nyaman karena pressure-nya makin rendah, dia makin empuk. Dibanding coilover gimana, Mas? Jujur masih mirip sih sama coilover, hampir nggak ada bedanya. Gue malah ngerasanya. Sekarang kita coba aja pakai Airsus ngebut. Masih nggak ada bedanya sama coilover. Dan gue ngerasa satu kekurangan di pemasangan Airsus kali ini. Jadi kayaknya ada satu body parts atau panel interior yang kendor di bagian belakang, yang bikin pas kompresornya nyala dia jadi sedikit berisik nih. Mungkin kalian bisa dengar dikit, karena seharusnya nggak seberisik ini. Kita pakai kompresor yang silent, tapi itu kayaknya minor. Gampang benerinnya.
bahagia nih kayaknya adalah pada saat kita harus bayar tol. Waduh, gue deg-degan cuy. Karena jadi jauh lebih sempit. Oke, jadi yang paling gue takut adalah sebenarnya masuk pintu tol. Karena mobil ini lebar banget. Terus kita nggak bisa ngelihat bagian terlebar fender karena ketutupan sama bentuk kotaknya si fender Liberty Walk ini. Jadinya kita nggak ada reference point buat nentuin ban tuh udah tipis belum sih sama pinggiran trotoar yang ada di pintu tol. Tapi ternyata aman, masih aman. Nggak selebar RWB ya. RWB gue pernah bawa dulu. RWB terlebar lagi, Subaki, dan itu gue sampai nggak berani ngelewatin pintu tol. Jadi sebelum pintu tol, gue udah balikin ke ownernya lagi mobilnya supaya gue nggak stressful pas lewatin pintu tol. Tapi mobil ini sih so far so good, masih sangat aman untuk dibawa jalan, dan kayaknya tahun depan habis event IMX gue kayaknya bakal bawa mobil ini untuk road trip lagi. Ya, jadi emang gue nggak ada intention sama sekali untuk bikin mobil ini jadi mobil yang garage queen, karena menurut gue mobil harus dipakai jalan. Dan mobil ini walaupun udah selebar ini gak akan gue kurangin, gak akan gue ubah cara gue menikmati mobil ini gitu. Ya bismillah sih, awet ya sedikitnya. Mumpung kita lagi di jalan tol dan malam-malam, gue mau nge-review lampu kesayangan gue ini. Jadi seperti yang kalian tahu, sekarang gue pakai lampu dari Saber, yaitu SR900 Evo. Ini lampu yang terang banget. Kemarin kita pasang pas lagi kita mampir ke Surabaya, langsung dipasang sama Koyong Motor. Dan perjalanan kita dari Surabaya ke Mandalika itu sangat terbantu dengan adanya Saber SR900 Evo ini. Karena di perjalanan yang di luar tol selama road trip itu tuh gelapnya berasa banget. Karena nggak ada, mostly itu nggak ada lampu jalan gitu. Jadi bener-bener cuma kita bisa mengandalkan lampu yang ada di mobil kita. Dan karena saking terangnya, jadi di rombongan itu gue yang paling depan, karena biar yang lain bisa lihat jalan dengan jelas. Akhirnya kembali ke garasi dengan selamat, mobil ini tanpa ada yang kurang apapun, tanpa ada problem apapun selama perjalanan. Dan walaupun sebenarnya akhirnya ketemu ada beberapa masalah yang harus kita benahin, kayak di bagian pompa air sus, dia tuh kayaknya ada di deket pompa itu ada entah interior panel atau bracket yang kendor. Jadi kalau pompanya getar, dia ikutan getar, bikin berisik di dalam. Tapi pompanya sih nggak berisik, cuma bagian itunya ada ada rattling yang bisa kita benerin dengan mudah. Habis ini kita benerin, dan gue nemuin satu potensial problem. Jadi karena mobil ini body kitnya bolong nih sebelah sini sampai ke ban, itu bikin cipratan-cipratan dari bannya sendiri dan juga dari stone chip aspal-aspal yang bisa naik itu ada potensi bisa ngerusak bagian pintu sini, terus bagian dalam jadi kotor, bagian belakang juga jadi kotor. Kayaknya di episode selanjutnya kita bakal bikin tutupan di dalam sini juga. Paling dua itu aja masalah yang kita temuin sekarang, semoga nggak ada lagi masalah selanjutnya. Tapi gue seneng banget akhirnya bisa bawa mobil ini jalan dengan body kit Liberty Walk yang udah bikin gue pede jadinya sekarang, karena tadinya masih deg-degan bawa mobil selebar ini, terus dengan approach angle yang benar-benar tajam itu bakal susah. Ternyata dengan bantuan Airsus semuanya itu bisa teratasi dengan mudah dan aman pastinya. Dan tadi tuh posisi jalan di tol itu sependek ini nih, nggak ada yang mentok sama sekali selama itu masih di jalan tol. Ya, gue rasa cukup untuk episode kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Keep driving safe and goodbye.